Salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saudara, pada kesempatan di pagi hari ini, saya masih senang bicara tentang berkat dalam penampakan Yesus. Selama 40 hari lamanya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Dia belum langsung naik ke surga, karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang mulia. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23 merupakan pijakan atau perenungan kita dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang diberkati Tuhan, ada ungkapan Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit. Dia berkata kepada murid-murid Tuhan yang pada saat itu tengah ketakutan kepada orang-orang Yahudi, dan mereka mengunci pintu rapat-rapat. Tiba-tiba Yesus datang, hadir, dan menampakkan diri kepada murid-murid. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, perkataan damai sejahtera itu adalah berbicara tentang perkataan berkat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan. Kata berkat itu artinya karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi Tuhan berkata bahwa kasih karunia bagi kamu. Tuhan memberikan berkat kebaikan dalam kehidupan manusia, itu merupakan sebuah karunia Tuhan. Jadi kalau saudara bisa mengalami kebaikan hari ini, itu semata-mata bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau toh kita sepertinya kita hebat hari ini, kita berhasil, tetapi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, itu beda, saudara. Berkat Tuhan dengan berkat manusia itu sangat berbeda. Sekali lagi, berkat itu adalah sebuah karunia yang membawa kebaikan di dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, kata berkat itu ditulis dengan kata berakah. Jadi Alkitab ini dalam penulisan bahasa Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, kemudian Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Dalam Perjanjian Baru ditulis dengan kata oulogia. Oulogia itu artinya kuasa hidup. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemakmuran. Dalam bahasa Inggris disebut prosperity. Kemudian Tuhan berikan berkat kebebasan kepada kita, liberty. Lalu Tuhan berikan kekuatan hidup atau kuasa untuk hidup, power of life. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang Indonesia kalau mendengar kata berkat itu bicara tentang materi. Berkat, orang langsung pikir berkat itu materi, pasti material berbentuk, ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata bagi orang Yahudi, dalam tradisi Yahudi, dalam pemikiran mereka, bukan sebuah hal yang sederhana kalau kita bicara tentang berkat. Tetapi bagi orang Yahudi, mereka tidak semata-mata melihat berkat itu hanya sekedar sifat materi, tetapi sangat luas sekali pemahamannya. Saudara, berkat itu adalah dari Tuhan. Hanya Tuhan pencipta yang bisa memberikan kita kemakmuran. Hanya Tuhan sang pencipta yang bisa memberikan kita kebebasan. Hanya Tuhan sang pencipta yang memberikan kita kekuatan hidup. Sementara manusia hanyalah alat
untuk menerima berkat dan juga penyalur berkat. Saudara-saudara, berkat yang memiliki nilai di hadapan Allah bukan semata-mata berkat materi. Anda punya mobil 10, Anda punya rumah 100, tidak ada kaitan Anda bisa masuk surga karena Anda kaya, Anda punya materi yang luar biasa. Karena penilaian Allah bukan kepada hal-hal materi. Sekali lagi saudara-saudara, berkat yang memiliki nilai kekekalan di hadapan Tuhan adalah berkat-berkat rohani. Karena berkat Tuhan itu saudara-saudara akan melahirkan sebuah manusia yang baru. Dan manusia baru itu akan memiliki kemakmuran. Manusia baru itu akan memiliki kebebasan, liberty. Manusia yang baru adalah manusia yang memiliki kekuatan dalam hidup atau sebuah kemampuan, sebuah kuasa dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kenapa Tuhan harus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan selama 40 hari? Murid-murid Tuhan ini telah menerima pengajaran Yesus selama 3,5 tahun. Apakah tidak cukup 3,5 tahun mereka sudah mendapatkan pengajaran? Ternyata ketika Tuhan melihat bahwa waktu dia mati, mereka murid-murid mulai kembali kepada kehidupan lama mereka. Dan Yesus akhirnya tidak langsung ke surga, tetapi dia harus menahan dirinya berada lagi 40 hari. Salah satunya, dia datang kepada murid-murid Tuhan yang ketakutan. Sebab kalau Tuhan langsung ke surga, pekerjaannya saudara-saudara setengah-setengah. Jadi ada murid yang tadi sudah percaya Tuhan, tinggalkan Tuhan lagi. Nah, tugas dia salah satunya adalah dia datang kepada mereka yang sedang mengunci pintu rapat-rapat di dalam sebuah ruangan. Dan dia katakan di dalam kitab Yohanes 20, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita sama-sama katakan, damai sejahtera bagi kamu. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu, Tuhan menginginkan kita supaya mengalami kehidupan yang ada kebebasan. Jadi tidak dalam ketakutan. Ketika Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu, artinya Tuhan mau meletakkan kehidupan yang makmur. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 berkat yang Tuhan berikan kepada murid-murid sebelum Yesus mati. Berkat-berkat itu bukan sekedar berkat-berkat secara jasmani, tetapi berkat-berkat yang memiliki nilai-nilai kekekalan. Ayat yang ke-19 tadi Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu dalam tulisan aslinya ditulis dengan kata eirene. Itu sebenarnya dari kata damai sejahtera. Semua orang saudara butuh akan rasa aman. Yang setuju boleh bilang amin. Semua orang butuh yang namanya kedamaian. Itu adalah kebutuhan setiap manusia. Itu adalah sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Di seluruh dunia, di mana-mana orang mengalami yang namanya krisis damai sejahtera. Damai sejahtera ini saudara-saudara adalah sebuah kebutuhan vital. Apa artinya kita punya rumah besar tetapi tidak ada damai sejahtera? Rumah istana tetapi tidak ada kedamaian. Anda juga orang pintar, tapi Anda tidak punya damai sejahtera, nggak ada arti kepintaranmu. Anda orang kaya, Anda nggak ada damai sejahtera, itu akan membuat Anda lama-lama menjadi orang yang krisis. Saudara, apapun yang saudara hadapi, apakah itu pekerjaan saudara yang membuat saudara stres, dalam studimu, dalam bisnismu, jangan kita stres, karena ada janji Tuhan yang berkata damai sejahtera bagi kamu. Ketika Tuhan bangkit dan berjumpa dengan murid-murid Tuhan yang dalam keadaan sangat ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka pengikut-pengikut Yesus, dan orang-orang Yahudi akan mencari mereka karena mereka adalah pengikut Yesus. Sebab kalau bosnya udah disalib, Yesus sudah tersalib, maka sekarang yang mereka cari pengikut-pengikut Yesus. Dan mereka semua penuh dengan ketakutan. Mereka mengalami depresi, stres, karena diuber-uber dicari-cari. Nah, saudara-saudara,
Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera kalau hanya ditopang oleh hal-hal yang jasmania, damai sejahtera kalau hanya ditopang dengan hal-hal yang duniawi, itu tidak akan sanggup untuk menopang seseorang ketika dia menghadapi tekanan di dalam hidup yang sangat berat. Sekali lagi saudara, Anda seorang artis, seorang dosen, seorang profesor, seorang kaya raya, seorang konglomerat, kalau damai sejahteramu yang selama ini Anda hanya mengalami karena topangan oleh hal-hal yang duniawi, waktu Anda menghadapi tekanan hidup yang sangat berat, Anda akan stres. Jadi saudara-saudara, damai sejahtera yang saudara miliki sekarang ini damai sejahtera yang ditopang oleh apa? Apakah Anda damai sejahtera karena Anda banyak uang? Apakah Anda merasa damai karena Anda seorang yang ganteng, seorang yang cantik, seorang terpelajar? Apakah Anda merasa aman ketika Anda merasa Anda seorang yang terpandang? Satu-satunya damai sejahtera yang abadi, saudara-saudara, dan yang tidak ditopang oleh hal-hal yang dunia, itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Buktinya apa? Saat murid-murid Tuhan ketakutan, Yesus datang dalam tubuh kebangkitan. Inilah gunanya Yesus belum langsung ke surga selama 40 hari. Dia datang dan menemui orang-orang yang sedang dalam depresi, sedang dalam ketakutan. Dan hanya dengan perkataan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi ada sesuatu yang dari Tuhan Dia berikan kepada kita, yaitu prosperity, liberty, dan power of life. Ada sebuah kemakmuran, ada sebuah kebebasan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Itulah berkat yang Tuhan maksudkan. Apa artinya kita kaya tapi tidak ada saudara-saudara rasa aman, tidak ada damai di dalam hati. Ada lagu zaman dahulu kala berkata, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, glory, girang, haleluya. Itu zaman Pentakosta dulu begitu kalau nyanyi, saudara. Kalau kita hanya memiliki kenyamanan, keamanan yang ditopang oleh dunia, itu ketika ada tekanan, saudara, dia akan ambruk. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau fondasi tidak kuat, itu akan ambruk. Ketika masalah datang dalam hidupmu, engkau tidak mampu menopang. Karena apa? Yang menopangmu hal-hal yang duniawi. Keliru kalau kita melihat hidup ini hanya perlu dipenuhi oleh berkat-berkat rohani jasmani saja. Nilainya kecil sekali. Bagi Tuhan yang memiliki nilai yang berhubungan dengan kekekalannya, itu hal-hal yang rohani. Tuhan bilang damai sejahtera kuku berikan kepadamu. Artinya sesuatu yang namanya prosperity, liberty, dan the power of life itu datang dari Tuhan. Banyak dunia coba menciptakan prosperity, sebuah kebebasan, sebuah kemakmuran, sebuah kekuatan untuk hidup, seolah-olah kuat untuk hidup. Tetapi saudara-saudara, kalau sifatnya topangan itu dari dunia, tidak kuat, bisa ambruk. Makanya saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus inilah yang menjadi pangkalan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya ulangi, kebangkitan Yesus Kristus itulah yang merupakan pangkalan damai sejahtera dalam hidup kita. Yesus yang bangkit, yang kemudian menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Yesus yang bangkit itulah yang bisa memberikan kita kebebasan, kemakmuran, dan kekuatan di dalam kehidupan ini. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Kristus itulah yang menjadi dasar, yang menjadi pangkalan untuk damai sejahtera itu bisa kita raih. Bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit, saudara. Makanya iman kita harus progres.
Iman kita harus naik. Anak yang hilang, dia mengalami tangga yang menurun. Dari orang yang punya, lalu dia menurun. Orang berdosa terus sampai dia mau makan makanan yang dimakan oleh babi. Bayangkan dia mengalami tangga turun. Kekristenan harus mengalami tangga naik, saudara. Amin. Ada perubahan, ada pertobatan, ada penyesalan. Kita harus ada iman dalam hidup kita. Harus percaya. Kita harus naik langkah, ada pertobatan. Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus dibaptis dengan air, baptis dengan Roh Kudus. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Itulah asas-asas keselamatan. Itulah sebuah progres dalam kita mengiring Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, biarlah kiranya Yesus yang telah bangkit itu menjadikan kita senantiasa orang percaya yang tidak akan pernah hilang damai sejahtera. Nggak ada duit, tetapi kalau ada Yesus, saudara, ada damai. Amin. Biarpun hanya makan nasi mungkin dengan lauk yang sangat sederhana, tapi kalau ada damai sejahtera, sekali lagi damai sejahtera yang ditopang oleh hal-hal dunia, itu suatu waktu bisa ambruk. Tetapi damai sejahtera yang ditopang karena kebangkitan Kristus, karena Yesus yang bangkit, yang kemudian yang memberikan kita prosperity, yang memberikan kita liberty, yang memberikan kita the power of life, itulah yang sangat-sangat bernilai tinggi, yang berhubungan dengan kekekalan. Hal yang kedua, saudara, harta yang berhubungan dengan kekekalan. Berkat yang berhubungan dengan kekekalan adalah Roh Kudus. Selain damai sejahtera adalah Roh Kudus. Kebutuhan akan rasa ditolong dari orang lain adalah kebutuhan yang sangat hakiki. Ada banyak orang, saudara-saudara, yang salah dan mereka tidak mengerti bahwa penolong yang sungguh itu hanya datang dari Tuhan. Kalau datang dari manusia, ada peribahasa berkata ada udang di balik batu. Banyak orang salah, mereka keliru. Mereka tidak mengerti bahwa manusia itu mendapatkan pertolongan itu datang dari Tuhan. Sangat keliru kalau Anda merasa Anda bisa makmur karena Anda. No. Sangat keliru kalau Anda merasa Anda bisa mengalami kebebasan karena kemampuanmu, atau karena abangmu yang kaya yang melindungi engkau sehingga Anda bisa merasa ada kebebasan seenaknya dalam hidup ini. Anda merasa Anda kuat karena Anda punya uang, rekening bank itu sangat banyak. Anda keliru. Yang benar adalah pertolongan itu adalah diberikan oleh Tuhan. Selain Tuhan memberikan pertolongan, juga Tuhan berikan malaikat. Malaikat itu, saudara, dia penolong. Dia makhluk surga yang bertugas untuk menolong. Dan ketika Tuhan datang menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan dan mau memberikan konfirmasi tentang apa? Tentang pribadi penolong kepada mereka. Sehingga janji Tuhan Yesus akan pribadi penolong dan penghibur yang perlu diberitahukan kepada mereka, dikasih tahu ulang. Yesus pernah bilang, damai sejahtera ku berikan kepadamu, ku tinggalkan. Sekarang Yesus datang lagi kasih ingat. Jadi salah satu makna kebangkitan Kristus, dan dia menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan untuk ingatkan kembali. Jadi Kristus Yesus datang menampakkan diri dalam ketakutan. Murid-murid yang sedang takut mengunci rapat-rapat karena tubuh sudah bangkit, bukan lagi tubuh manusiawi yang dipegang begitu, saudara-saudara. Dan kalau tutup pintu nggak bisa masuk karena tubuhnya terbatas. Tapi ini dalam tubuh kebangkitan. Pintu dikunci rapat-rapat, tiba-tiba dia muncul di dalamnya dan dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Lalu dia mengkonfirmasikan kepada mereka tentang penolong. Karena manusia, saudara-saudara, kebutuhan yang sangat hakiki adalah juga bicara tentang penolong. Kalau kebutuhan vital kita yaitu kebutuhan damai sejahtera. Tapi kebutuhan yang sangat hakiki yang tidak bisa tidak adalah kita perlu pertolongan. Anda nggak bisa kerja sendiri, saudara. Kita butuh orang lain. Jadi saudara-saudara, seorang penolong atau pribadi yang akan menjadi penolong itu datang dari Bapa. Seorang penolong dan yang mengutus dia, Yesus itu adalah Bapa. Dia datang bukan dari dunia.
tetapi dia datang dari Bapa. Makanya kalau ada roh yang bukan datang daripada Bapa, itu adalah roh antikris. Ingat baik-baik saudara. Ini tujuan Yesus menampakkan diri, ingatkan kepada mereka bahwa akan ada penolong, sebuah pribadi yang menjadi penghibur, Parakletos. Dia akan menjadi penghibur, penolong. Dia katakan bahwa dia datang dari Bapa dan dia akan kembali kepada Bapa. Jadi kalau saudara diutus bukan karena utusan daripada Allah, kalau saudara memberitakan firman Allah hanya karena kemampuan Anda berbicara, berpikir, belajar, itu nggak akan terasa remahnya. Tetapi kalau Anda berbicara dan itu merupakan sebuah pertolongan Tuhan, Tuhan yang menyuruh kita berbicara, itu beda. Bisa bilang amin saudara? Beda. Jadi kalau ada sebuah roh yang bukan daripada Bapa, itu namanya roh antikris. Tapi Yesus benar-benar dia diutus oleh Bapa, dan dia akan naik ke sorga, tetapi akan terjadi pergantian personalia. Ketika Yesus naik ke sorga, maka yang akan turun adalah roh penghibur, Roh Kudus. Sudah murid-murid enggak bingung. Makanya Maria dia bekap, dia pegang kuat-kuat supaya jangan sampai Yesus pergi lagi. Khotbah saya minggu lalu ya. Karena waktu dia masuk ke kubur, dia punya tujuan cuma satu, mau cari mayat Yesus. Siapa yang curi? Malaikat menampakkan diri di depannya, dia nggak kaget. Orang kalau lagi galau gitu dia nggak pusing. Malaikat bicara, dia nggak berubah pikirannya, tetap aja dia cari. Makanya dia bilang, kamu penjaga taman sini, kamu yang simpan ya, kamu yang curi mayatnya. Kasih tahu di mana, saya mau ambil mayat itu. Tetapi ketika Yesus berkata, Maria, dia dengar. Karena suara itu dia kenal, itu adalah suara Yesus. Anak-anak Tuhan harus sensi saudara. Ini kuping ini mata hati kita harus sensi saudara. Harus bisa mendengar suara Tuhan. Janji Tuhan saudara, dia mau berikan kita property, liberty, the power of life. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Roh Kudus adalah kuasa hidup yang menginsafkan manusia dari dosa. Sekali lagi saya ulangi bahwa Roh Kudus itu dia penolong. Tetapi Roh Kudus itu adalah sebuah kuasa yang menginsafkan manusia dari dosa, menginsafkan manusia dari kebenaran, menginsafkan manusia akan penghakiman. Itulah fungsi Roh Kudus. Coba baca di dalam Alkitab jelas sekali bahwa Roh Kudus itu saudara-saudara adalah roh yang akan membebaskan kita atau menginsafkan kita dari dosa. Anda yang terikat dengan dosa dan Anda hidup dengan dosa, kalau Roh Kudus menjamah hatimu, Roh Kudus berbicara di dalam hidupmu, maka tugasnya adalah menginsafkan kita. Dia mau menolong kita supaya keluar dari dosa. Dia mau menginsafkan kita akan kebenaran. Roh Kudus mau menginsafkan kita bahwa akan ada penghakiman. Kalau engkau tidak meninggalkan dosamu, engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Roh Kudus juga adalah penolong manusia. Untuk apa? Untuk diberikan potensi. Roh Kudus memberikan kita sebuah kemampuan untuk kita menjadi, untuk memperbaiki kita, sehingga kita menjadi apa? Anak-anak tebusan. Kita bukan lagi benih Adam, bukan benih flesh, benih daging, tapi benih kita sekarang adalah benih ilahi, benih yang datang daripada Allah, bertumbuh dalam pertolongan Roh Kudus. Kita nggak bisa saudara-saudara kalau tanpa Roh Kudus. Makanya kita berkata Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal, itulah Trinitas Allah. Jadi kita punya Tuhan hanya satu saudara, yang kita sebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Orang apa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu saudara-saudara adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Allah yang datang ke dalam dunia setelah Yesus naik ke surga. Jadi seolah-olah dia cuma ganti pakaian, dia berubah, dia turun. Dia juga saudara-saudara Allah yang sama juga, tetapi wujudnya bukan lagi seperti manusia flesh, manusia daging, tetapi sekarang dalam bentuk roh. Roh itu seperti angin, pneuma. Jadi dia ada di Amerika sekarang ini, juga ada di Indonesia. Di mana-mana Tuhan ada, karena salah satu atribut Allah, God is omnipresent. Allah itu maha hadir. Makanya saudara-saudara, Roh Kudus itu benar-benar penolong bagi kita untuk apa? Untuk memberikan
potensi kemampuan untuk memperbaiki kita menjadi anak-anak tebusan Tuhan. Orang yang mengalami saudara-saudara kepenuhan Roh Kudus adalah merupakan seluruh eksistensi kehidupannya dia akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Walaupun ada banyak beban, ada tekanan begitu kuat dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pergaulanmu, tetapi kalau engkau diberikan oleh Tuhan the power of life, Anda akan merasakan sebuah hidup yang tetap kokoh. Sekalipun goncangan seberat apapun, pukulan sebesar apapun, Anda tetap berdiri teguh. Karena apa? Karena Tuhan berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan Tuhan bilang bahwa Dia akan memberikan penghibur kepada kita, penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus oleh Bapa. Jadi kalau ada roh yang bukan daripada Bapa, roh-roh yang dari dunia ini, Tuhan katakan bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya saudara-saudara, orang yang memuliakan Tuhan, kenapa? Karena orang itu sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus sudah saudara ada pribadi juga yang menjadi meterai Allah. Supaya apa? Orang yang punya Roh Kudus menjadi tanda bahwa dia adalah milik Tuhan. Sebab akan ada penghakiman. Nah, pada penghakiman terakhir, kalau saudara tidak ada tanda, tidak ada urapan Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus di dalam Anda, Roh Kudus itu juga merupakan tanda, saudara. Selain dia penolong, tetapi juga merupakan sebuah pribadi yang menjadi meterai Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda sampai hari ini belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mari belajar saudara-saudara. Hiduplah dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, jangan marah-marah tiap hari. Nanti yang ada padamu roh kuda, bukan Roh Kudus. Kita perlu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar melepaskan pengampunan kepada orang lain. Sebab ketika ada orang berbuat salah, Yesus bilang apa? Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada orang yang karena ketidakmampuan mereka berpikir dan berperilaku, mari kita belajar memberikan ruang kelepasan untuk membebaskan mereka dari kesalahan mereka. Kadang-kadang saudara ingat terus orang itu punya salah. Tuhan Yesus aja sudah gak ingat, saudara ingat terus. Berarti saudara bukan pengikut Kristus. Sebagaimana tadi roh yang datang menolong saudara, kalau bukan diutus oleh Bapa itu roh antikris namanya. Tapi kalau roh yang datang dari Bapa datang menolong saudara dan saya, itu adalah Roh Kudus. Itu adalah roh yang daripada Allah. Jadi penting sekali saudara meterai. Orang yang sudah dimeteraikan oleh Allah, pada waktu penghakiman terakhir, orang itu akan diselamatkan. Jadi kuburan-kuburan orang yang mati percaya dengan Yesus, pada waktu Tuhan datang, itu kuburnya akan terbuka, bangkit lebih dulu daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi orang-orang yang penuh roh, mereka akan ada tanda. Kalau malaikat, kalau sangkakala dibunyikan, dia tahu mana kuburan yang ada meterai Roh Kudus. Dia tahu semua akan terbuka. Tetapi yang tidak ada meterai tidak akan terbuka dulu. Makanya saudara-saudara penting sekali kita ada tanda. Amin. Iblis juga akan pakai tanda angka 666. Itu namanya, kalau angka 66 itu artinya orang yang mendapat angka itu tandanya itu orang itu anti-kris semua. Nah, orang yang tidak anti-kris nggak usah pakai tanda itu. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hanya mereka yang memiliki meterai daripada Allah di dalam dirinya akan dilayakkan oleh Tuhan untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Hanya orang yang memiliki meterai Allah. Makanya saudara sekarang ini, saudara boleh getol, cari duit, silakan saudara. Cari pendidikan yang tinggi, silakan. Tapi jangan lupa cari meterai dari Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa penting sekali meterai kita. Karena hanya mereka yang memiliki meterai Allah dalam dirinya akan dilayakkan masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi saudara-saudara, orang yang memiliki meterai daripada Allah dalam dirinya, orang itu yang akan dilayakkan masuk dalam kerajaan yang kekal. Dan yang terakhir sekarang, bagian yang ketiga, selain Irene, damai sejahtera,
yang kedua Roh Kudus, yang ketiga adalah pengampunan dosa. Saudara-saudara, pengampunan dosa juga merupakan kebutuhan yang sangat hakiki yang perlu dilakukan untuk penyelesaian dengan Allah. Anda kalau belum bayar hutang, belum selesai. Tapi kalau Anda bayar, lunas hutang. Kita dengan Tuhan, ada yang harus kita selesaikan dengan Tuhan. Kita harus, saudara-saudara, menyelesaikan persoalan kita dengan Tuhan. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi orang berdosa, orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Dosa hanya dapat dibereskan kalau pribadi Allah mau memberikan jalan keluar untuk pembebasan akan manusia dari dosa. Hanya Allah yang bisa membebaskan kita. Coba Anda berusaha untuk bebas dari dosa. Anda berbuat baik, itu tidak akan melepaskan Anda dari dosa. Orang yang berbuat baik karena orang itu bersyukur telah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau dengan cara Anda buat panti asuhan, Anda buat donatur untuk gereja-gereja, itu tidak akan menyelesaikan dosamu dengan Tuhan. Dosamu hanya bisa dibereskan ketika pribadi Allah mau memberikan jalan keluar untuk pembebasan kita dari dosa. Dan way out, solusi yang Tuhan berikan untuk kita terbebas dari dosa adalah Dia Allah. Dia tinggalkan surga, Dia mengosongkan dirinya, Dia menjadi sama dengan manusia. Itulah yang namanya inkarnasi. Itulah yang namanya Allah mengambil rupa menjadi manusia. Dalam kesetaraan dengan manusia, Dia tidak mempertahankan kealahannya. Allah sebagai Allah diutuh, Dia pertahankan tidak, tetapi Dia kosongkan dirinya. Dia jadi sama seperti manusia. Dia tinggal di antara manusia. Kai ologos sas ageneto dalam bahasa Yunaninya. Jadi Dia Allah, Dia mengambil rupa menjadi daging, menjadi sama seperti manusia. Kai ologos sas ageneto. Dia menjadi firman, Dia datang ke dalam dunia menjadi daging, sas. Logos menjadi sas. Allah menjadi daging karena Dia mau menyelamatkan orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Itu solusi dari Tuhan. Itu jalan keluar dari Tuhan. Jadi Anda mau ke surga, Dia berkata, I am the way and the truth and the life. No one come to the Father but by me. Yesus sendiri memproklamirkan bahwa aku ini jalan ke surga, aku ini kebenaran, aku ini hidup. Jadi yang bisa sampai di surga hanya bisa melalui Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, hanya ada di dalam Yesus. Orang mencari selamat, makanya agama itu seperti anak tangga. Tangga disusun untuk mencapai surga. Berapa banyak tangga yang bisa kita pakai untuk mencapai surga? Nggak akan mampu. Kecuali Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, memberikan jalan keluar, sehingga manusia yang berdosa, beres dosanya. Percaya dia, terima dia, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dosamu diampuni. Makanya penting sekali pengampunan dosa, saudara-saudara. Di dalam manusia itu, di dalam diri manusia terdiri dari bagian daging, juga terdiri dari bagian yang bersifat kekal. Jadi ada dua part. There are two part. Ada dua bagian di dalam manusia, yaitu manusia daging, tetapi manusia juga yang bersifat kekekalan. Oleh karena itu, saudara-saudara, manusia itu memiliki keberadaan kekal, maka manusia harus menyelesaikan yang namanya dosa. Sekali lagi, di dalam manusia ada yang namanya bagian yang disebut daging, tetapi juga ada bagian yang bersifat kekal. Nah, yang ada pada manusia ini ciptaan Allah. Manusia ini ciptaan Allah, tetapi ada bagian yang telah terkontaminasi dengan dosa, yaitu manusia dagingnya. Makanya yang daging ini harus diurus, dibereskan. Mana ada manusia daging, manusia bisa menyelesaikan dosanya? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kekuatan apapun kita cara gunakan, kita nggak bisa selamat. Kecuali yang flesh ini Tuhan ganti dengan secara total, Dia ubah, Dia transformasi kita menjadi apa? Menjadi manusia baru. Nah, manusia baru inilah yang Tuhan janjikan dia akan mengalami liberty, dia akan mengalami prosperity, dia akan mengalami the power of life. Orang-orang yang memiliki kekuatan dalam hidup, sekalipun dia sakit, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Kita harus bersyukur saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri itu yang paling baik, saudara.
keberadaan kekal, saudara, inilah yang menyebabkan juga terjadi kematian kekal. Jadi keberadaan kekal juga, itulah yang kemudian ada yang namanya kematian yang kekal. Makanya saudara-saudara, manusia perlu menyelesaikan yang namanya dosa. Kalau enggak diselesaikan, mati kekal. Tapi kalau Anda selesaikan dosamu, Anda hidup kekal. Mari sama-sama katakan, mati kekal, hidup kekal. Orang yang hidup kekal kalau dia selesaikan masalah dosa. Karena dosa itu bicara juga kekekalan, tetapi kematian kekal. Tetapi kehidupan itu adalah bicara tentang kehidupan kekal. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kekekalan, semua yang kita kerjakan berhubungan dengan kekekalan, tidak usah takut, saudara. Makanya lagu El Shaddai itu artinya apa? Lagu berkata, tak usah kau takut, Allah menjagaku. Gak usah takut. Orang tua kita yang sudah pergi meninggalkan kita gak usah takut. Gak usah bingung, gak usah ragu. Karena suatu waktu kita akan berjumpa dengan Dia. Makanya saudara-saudara, semua yang kita lakukan di dunia ini, mari koneksikan, hubungkan dengan kekekalan. Jangan cuma cari duit, cari studi, cari apa, cari semua yang hal-hal duniawi yang hanya sifatnya sementara, tapi tidak ada hubungan dengan kekekalan. Jangan hanya urus-urus untuk apa? Untuk kebanggaan kita, untuk kehebatan kita, tapi tidak mengurus hal-hal yang sifatnya rohani. Karena yang memiliki nilai yang tertinggi adalah hal-hal yang bersifat kerohanian. Makanya Tuhan yang janji Dia berikan kepada kita prosperity, Dia yang memberikan kita liberty, Dia yang memberikan kita the power of life. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Daniel 12 ayat 2 berkata, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Karena itu marilah saudara-saudara kita semakin cinta Yesus, semakin rindu akan Yesus, semakin mengasihi Yesus. Mari kita abdikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Sebab pengampunan dosa itu hanya disediakan bagi mereka yang bersedia mau percaya kepada korban penebusan Yesus Kristus oleh kebangkitannya. Itu sebabnya saudara-saudara, lewat kebangkitan Yesus kita beroleh kebahagiaan. Kita boleh menjadi orang-orang yang mengambil bagian di dalam apa? Dalam kemenangan. Kita bersedia percaya akan korban penebusan Yesus Kristus, dan oleh kebangkitan Yesus Kristus kita akan menerima pembebasan dari Tuhan. Kita akan terbebas dari dosa, kita akan terbebas dari iblis, kita akan terbebas dari maut. Karena itu saudara-saudara, Yesus katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi orang yang belum ditebus oleh Yesus, mereka masih takut dengan kematian. Tetapi bagi kita, kalau mati, Paulus katakan, mati adalah untung. Tapi kalau aku hidup untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya dosa bagi kita, saudara-saudara, kalau kita sudah percaya Dia, kita sudah berdamai dengan Dia, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, lewat kebangkitannya kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Maka kita tidak takut dengan yang namanya maut, kita tidak takut yang dengan iblis. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa. Kita akan mendapat kuasa dari Tuhan untuk mengusir kelemahan. Kita mendapatkan kuasa, itu eksosia, mengusir iblis, mengusir segala sakit penyakit. Itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita dengan meterai Roh Kudus. Makanya yang namanya dosa, iblis, maut itu tidak berkuasa lagi atas kita. Bisa bilang amin, saudara? Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, damai sejahtera dan Roh Kudus dan pengampunan dosa hanya bisa diterima kalau kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara-saudara, damai sejahtera, Roh Kudus dan pengampunan dosa itu hanya bisa kita terima kalau kita percaya, kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Makanya saudara-saudara, saya katakan tadi, bekerja silakan, sibuk silakan, banyak urusan silakan, tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ada berkat yang memberikan hidup yang kekal. Sibuk boleh, saudara boleh banyak urusan, saudara boleh bekerja
silakan. Tetapi ada yang berhubungan dengan kekekalan, yaitu harta yang namanya damai sejahtera. Yang kedua apa tadi? Roh Kudus. Yang ketiga, penebusan dosa. Mari kita buru berkat-berkat ini, saudara. Tiap hari kita hunter, kita berburu yang namanya damai sejahtera. Mari kita serius, saudara-saudara. Kita gunakan waktu kita untuk apa? Untuk kita menerima berkat-berkat yang bernilai kekekalan, yaitu kita perlu damai sejahtera. Di dunia kita akan damai, masuk surga damai yang sama juga. Kita akan tetap hidup dalam kedamaian di surga karena itu Tuhan yang berikan. Roh Kudus adalah dari Allah, Dia berikan kepada kita. Roh Kudus itu juga kalau kita sudah di surga, roh yang sama akan bersama-sama dengan kita. Penebusan dosa, di dunia kita dibereskan dosa, di surga orang-orang yang tidak berdosa. Makanya saudara-saudara, mari kita buru yang namanya hal-hal yang sifatnya kekal, serius. Jangan saudara anggot-anggotan, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.